Nah, ini membicarakan takwil ulama salaf terhadap nusus mutasyabihat Al-Quran atau hadis. Ini sebenarnya di dalam Al-Asma wa Sifat lengkap. Cuma ini insya Allah lebih lengkap lagi. Karena ini tidak hanya dari kitab Asma wa Sifat, juga kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab yang lain. Dan ini mengapa ini perlu kita perdalam agar kita yakin bahwa takwil itu bukan hanya ulama mutakhirin atau ulama khalaf. Karena kalau kita berbicara takwil, seakan-akan takwil itu ulama khalaf saja, salaf gak ada takwil, padahal tidak begitu. Makanya ini harus kita tahu. Karena kalau dari sini kita akan semakin mantap terhadap akidah Ahlus Sunnah, yaitu akidah Asy'ariyah. Sekarang ini serangan dari Wahabi luar biasa, saudara. Karena di Saudi Arabia, Saudi ini melepaskan faham Wahabi. Uang-uang Wahabi banyak masuk ke sini, tapi Wahabi di Indonesia sekarang mulai kekurangan dana. Bingung mereka. Karena mereka juga menyebar orang-orang cari amal sekarang. Dan banyak lembaga-lembaga Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi yang beralih bertaubat menjadi aswaja. Banyak alumni Yaman, alumni Madinah. Tahun 2021 saya diundang dialog di Jawa Tengah. Saya sendirian. Ustadz Wahabinya itu kira-kira 50 orang di kandang mereka. Berdialog perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3. Mulai habis Jumat sampai maghrib. Dan alhamdulillah mereka rata-rata sudah aswaja sekarang. Kalau jumpa itu cium tangan, malah ngajak ke kuburan ke saya, ngajak saya ziarah makam juga. Dan lebih klenik dari saya sekarang. Percaya sama ya, ini kok melebihi saya kleniknya. Saya heran juga itu. Jadi memang ini terjadi perubahan sekarang. Nah, ini takwil ulama salaf terhadap ayat mutasyabihat. Ini contoh ya, saya gak perlu menerangkan takwil itu sebenarnya apa. Misalnya tsummastawa ilas sama. Istawa ilas sama ini takwilnya apa? Ala wartafa'ah ay ulu wa mulkin wa sultan wa azama. Istawa ini artinya maha luhur. Maksudnya luhur dalam arti Allah yang memiliki, menguasai. Allah yang memiliki dan menguasai dan maha agung. Ini kata siapa? Ini qalahu Abul Aliyah, Mujahid, Al-Farahidi dan At-Tabari. Ini yang bilang Abul Aliyah, murid-muridnya Ibnu Abbas. Istawa ditakwil. Ini rujukannya Sahih Bukhari, Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, Al-Basair wal Dzakhair, Mu'jamul Ain ya, kamus karangan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil ini gurunya Imam Sibawayh. Entah di sini sudah ada kamusnya Mu'jamul Ain, belum ya? Belum ada, saya sendiri juga belum punya. Ini ada yang menafsirkan istawa ini akbala ala khalqis sama. Ini kata Hasan Al-Basri, tafsir Ibnu Abi Zimnin. Ada yang menafsirkan qasadah ay bi amrihi. Maksudnya istawa bermaksud. Maksudnya yang memerintah. Allah memerintahkan entah malaikat atau siapa pada langit atau langsung pada langit. Ini kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Qisan. Ini dalam kitab Al-Irsyad ila Qawaidil Adillah fi Ushul I'tiqad, Mirqatul Mafatih, Muharrarul Wajiz. Ada yang menafsirkan akbala ila wa ala. Ini kata Al-Farra, menghadap pada langit. Ini asma wa sifat juga ya. Ada yang menafsirkan tahawwala fi'luhu, perbuatan Allah beralih pada langit. Ini kata Mufaddal bin Fudalah dan Al-Akhfash Al-Awsat. Ini dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Jadi ini ditakwil juga. Mengapa ditakwil? Kalau gak ditakwil bahaya ini.
Karena berarti sebelumnya langit itu dibiarkan oleh Allah. Kalau dibiarkan, langit ini bisa hancur. Ini contoh lagi ya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ini kalau gak ditakwil bahaya. Menghadap ke barat wajah Allah, ke timur wajah Allah, ke selatan wajah Allah. Berarti wajah Allah itu bulat. Kan begitu. Kalau wajah Allah itu bulat, apa bedanya dengan langit? Langit kan bulat. Maka bagaimana? Oleh ulama ditakwil fathamma wajhullah, maksudnya qiblatullah. Itu kiblatnya Allah maksudnya, bukan wajah Allah. Mengapa diartikan kiblat? Orang itu kalau berhadap-hadapan biasanya kan wajah ketemu wajah. Ini menghadap kemana-mana, kok bukan wajah Allah? Seakan-akan menghadap langsung kepada Allah. Itu kiblat Allah. Ini kata siapa? Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah Al-Barbari, Hasan Basri, Qatadah, Asy-Syafi'i Az-Zajjaj. Ini takwil juga. Kalau gak mau takwil bahaya. Ini rujukannya mana? Tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Bughyatut Talab fi Tarikh Halab, Sunan At-Tirmidzi, Zadul Masir, Ma'alimut Tanzil, ini tafsirnya Al-Baghawi, Al-Asma' was Sifat, tafsir Imam Syafi'i, At-Tadmuriyah ya, terbitan At-Tadmuriyah, Ma'anil Quran wa Irabuhu karangan Az-Zajjaj. Ada yang menafsirkan fathammallah, di sana Allah. Tapi maksudnya bukan tempatnya Allah. Ini kata Ibnu Qutaibah. Jadi Ibnu Qutaibah ini gak mau mengambil wajah secara zahir, gak mau. Ibnu Qutaibah ini termasuk ulama salaf. Kalau Wahabi langsung wajahnya Allah, bahaya itu. Seperti apa wajahnya Allah? Makanya oleh para ulama dihindari, zahir itu dihindari, isbat dihindari oleh ulama salaf karena bahaya. Atau ini contoh lagi, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat pada kamu. Ini ditakwil. Kalau gak ditakwil bahaya. Bahayanya apa? Berarti kalau kita gak ingat pada Allah, Allah lupa pada kita. Kan begitu seakan-akan. Ternyata tidak ditakwil oleh ulama salaf. Gimana takwilnya? Uzkuruni bi ta'ati adzkurkum bi maghfirati. Maksudnya ingat kepadaku, kamu taat kepadaku, aku kasih maghfirah, ampunan. Ini kata Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, At-Tabari. Ada juga yang menafsirkan uzkuruni bi ta'ati adzkurukum bi thawabi. Tak kasih pahala maksudnya. Jadi bukan berarti Allah lupa lalu ingat, bukan, maksudnya dikasih pahala. Ini kan takwil juga. Ini kata Fudail bin Iyad, ulama salaf. Ada yang menafsirkan uzkuruni bi syukri adzkurukum bi ziyadah. Kalau kamu bersyukur, tak kasih tambahan. Ada yang menafsirkan uzkuruni bi syukri wal ikhlas adzkurukum bi rahmati wa maghfirati wa tsana alaikum. Ini takwil juga. Kalau enggak takwil bahaya. Ini contoh lagi ya di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dzulalim minal ghamam. Apakah mereka menunggu kecuali Allah datang pada mereka? Oh, berarti asalnya Allah ada di mana? Di tempat lain lalu datang. Kalau Allah ada di tempat lain lalu datang, apa bedanya dengan makhluk? Fi dzulalin ditakwil juga oleh ulama. Bi dzulalin maksudnya biqitain. Bukan Allah di dalam naungan-naungan, bukan. Kalau di dalam naungan-naungan kan kayak naik pesawat, naik mobil. Kan naung di dalam itu. Ditakwil oleh ulama, ya. Gimana? Ai amruhu. Maksudnya yang datang perintah Allah. Ini kata Hasan Basri. Ada yang mentakwil iqbalullah alaihim bil ismati wat taufik. Allah menghadap pada mereka dengan penjagaan dan taufik. Ini kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ada yang mentakwil qudratuhu wa amruhu. Ini dalam kitab Daf'u Syubahit Tashbih ya, yang tadi disebutkan. Ada yang mentakwil ya'tihimullah bima wa'adahum minal azab. Maksudnya siksanya. Ini contoh ya, takwil ayat Al-Quran. Kemudian kursi. Kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhus samawat wal ard. Kursi itu mestinya kan tempat duduk kan. Yang namanya kursi tempat duduk.
Kalau diartikan kursinya Allah ini luas pada langit dan bumi, seakan-akan tempat duduk Allah. Ditakwil oleh ulama, apa maksudnya? Ilmuhu, maksudnya ilmunya Allah. Ini kata siapa? Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, At-Tabari. Enggak diartikan zahir ini. Ini riwayatnya mana ini? Jami'ul Bayan, Al-Kashf wal Bayan, Tafsir Sufyan, Sahihul Bukhari. Riwayatnya. Ada yang menafsirkan amrun azim min amrihi jalla wa azza. Kursi ini maksudnya perkara besar. Ya termasuk perkara lah urusan Allah katanya. Tapi bukan diartikan kursi tempat duduk, kan takwil juga. Ini kata siapa ini? Kata Az-Zajjaj dalam Ma'anil Quran. Ini ulama salaf. Takwil juga. Kemudian contoh lagi, fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan benar-benar merubah ciptaan Allah. Loh kok bisa ciptaan Allah dirubah? Yang dimaksud bukan itu ditakwil. Dinallah, agama Allah dirubah oleh mereka. Mereka menyelewengkan agama Allah. Ini takwil juga. Ada lagi atfa'ahallah, Allah memadamkan. Ini ditakwil juga ya. Ini contoh ya, ini agak sulit diartikan. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Yang namanya di atas berarti kan di atasnya ini. Mungkin lantai atas, yang lain di lantai bawah, kan begitu. Ditakwil. Kata ulama salaf, kullu syai'in qahara syai'an fahuwa musta'lin alaih. Maksudnya di atas hambanya Allah berkuasa pada hamba-hambanya. Ini takwil juga. Atau al-ali alaihim bitadlilihi lahum fahuwa fawqahum biqahri iyahum wa hum dunahu. Maksudnya Allah berkuasa pada mereka, Allah mengendalikan mereka. Ini kata Imam At-Tabari. Atau ayat lain, aw ya'tiya rabbuk, atau datang Tuhanmu. Lah kalau datang asalnya kan di tempat lain berarti, lalu datang ke sini. Ini ditakwil. Maksudnya bagaimana? Amru rabbika fihim, perintah Tuhanmu mengenai mereka. Maksudnya perintahnya. Ini kata Ibnu Abbas. Ada yang menafsirkan sama ya, ya'tiya amruhu, datang perintahnya. Ada yang menafsirkan bi'ilmihi wa qudratihi bila ain wala kaif. Ini kata Mujahid. Allah itu maha tahu, maha kuasa, tanpa di mana dan tanpa bagaimana. Berarti bukan datang juga, takwil juga ini sebenarnya. Ini ada lagi yang menafsirkan ihlaku rabbika iyyahum wa intiqamuhu minhum. Allah membinasakan mereka dan membalas mereka. Ini takwil juga. Atau misalnya fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupakan mereka di hari kiamat. Loh, kok dilupakan? Berarti Allah punya sifat pelupa. Kalau Wahabi diambil secara zahir, lahu nisyan laisa kanisyanina. Allah itu punya sifat lupa, tapi gak seperti lupa kita. Kalau ulama salaf langsung takwil aja. Gimana? Natrukuhum, kami biarkan. Maksudnya dibiarkan itu dibiarkan di dalam azab, dalam siksa. Ini kata Ibnu Abbas, muridnya Mujahid, At-Tabari, Az-Zajjaj, Al-Maturidi, An-Nahas. Ada yang menafsirkan nuakhiruhum finnar, ya kami tinggalkan di neraka, maksudnya dibiarkan di neraka. Ini kata Mujahid, Ma'mar bin Musanna. Ada natrukuhum minar rahmah, enggak dikasih rahmat Allah. Ini takwil juga. Kemudian juga summastawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hasan Basri menafsirkan istawa amruhu. Perintahnya Allah menjadi sempurna kepada 'arsy itu. Ini dalam tafsir An-Nukat wal Uyun dan Al-Bahrul Muhit. Ada yang istawa bi lutfihi wa tadbirihi. Artinya Allah maha lembut dan mengatur kepada 'arsy itu. Allah mengasihi dan mengatur arsy. Ini kata Hasan Basri, riwayat Al-Jassas. Ada yang menafsirkan al-iqbal 'ala syai'. Ini kata Sa'lab An-Nahwi dalam Tahdzibul Lughah, dalam tafsir Al-Wasit karangannya Al-Wahidi dan lainnya. Ada yang menafsirkan al-istila wal qahar. Ini kata Abdullah bin Yahya Al-Mubarak, kata Az-Zajjaj, dan beberapa ulama ahli nahwu dan ahli bahasa dari kalangan salaf. Jadi istawa ini bukan hanya Asy'ariyah khalaf saja. Salaf ada juga yang melakukan takwil. Ada lagi yang tadi ya, nasullah fanasiyahum.
Orang-orang kafir lupa pada Allah di dunia, lalu Allah lupakan mereka. Berarti Allah pelupa juga? Enggak, ditakwil juga. Ini contoh lagi, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan mata-mata kami. Nabi Musa suruh buat perahu. Abba ini kan kalau diartikan isti'anah, orang buat perahu mungkin pakai kapak ya, pakai gergaji. Lo masa kapak gergaji mata Tuhan? Kan gak mungkin kan? Ditakwil, maksud bi'ayunina bihirasatina, dengan penjagaan kami. Allah yang menjaga Nabi Nuh. Atau bi'amrina, dengan perintah kami. Ini kata Ad-Dhahhak dan Sufyan bin Uyainah. Atau ditakwil bimar'am minna, kami melihat kamu. Ini kata Hasan Basri. Bihifdzina, dengan penjagaan kami. Tidak diartikan dengan beberapa mata kami. Karena kalau diartikan beberapa mata kami bahaya. Saya tanya sama saudara, kalau ada orang jari-jari ini kan 5, ada orang perempuan cantik, jari-jarinya 6, ini dianggap kekurangan apa kelebihan kira-kira? Pernah ada tetangga atau saudara jari-jarinya lebih 1? Pernah? Dianggap kekurangan apa kelebihan? Kan kekurangan kan, padahal kelebihan. Coba saudara ya, dikasih uang mestinya 5.000 terus 6.000. Biasanya dikirim 5.000, kok dikirim 6.000. Kira-kira kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Lah kalau Tuhan matanya banyak sekali, jelek apa ganteng kira-kira? Kan jelek kan? Coba ada orang matanya 3. Kira-kira ganteng apa jelek? Kan jelek. Loh Tuhan kok dibilang matanya banyak? Kan jelek kan? Makanya ditakwil oleh para ulama itu. Ini kaedahnya, karena Tuhan maha sempurna. Ini bertentangan dengan qul huwallahu ahad itu. Ini contoh lagi ya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada hewan kecuali Allah yang mengambil ubun-ubunnya, memegang ubun-ubunnya. Ditakwil ini maksudnya yuhyiha wa yumituha. Bukan berarti Allah pegang, bukan. Maksudnya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ada yang menafsirkan fi mulkihi wa sultani. Artinya dalam kekuasaan Allah, dalam pengendalian Allah. Ini takwil. Ini ada ya di dalam Daf'u Syubahit Tashbih. Ini contoh lagi ya yang perlu ditakwil ya. Ini ada ya, ini banyak ya, nanti dipelajari lah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit-langit dan bumi. Kalau enggak ditakwil bahaya. Allah cahaya langit dan bumi. Alam jagat raya bisa terang siang hari, cahayanya pakai apa? Matahari. Apa matahari Tuhan? Kan bukan kan? Kalau di dalam ruangan cahayanya pakai apa? Pakai listrik. Apa ini Allah? Katanya cahaya langit dan bumi. Ini kan cahaya. Bukan, ditakwil oleh ulama salaf. Yang dimaksud nurus samawat muzayyinus samawat wal ard. Allah yang menjadikan indah langit-langit dan bumi. Makanya orang itu kalau cantik dibilang bercahaya. Maksudnya indah begitu. Ya apa? Terak kata yang Madura itu. Padang rek, maksudnya padang, maksudnya ayu gitu. Langit dan bumi indah ini kan karena Allah itu. Ada yang menafsirkan hadi ahlis samawat wal ard. Allah yang memberikan petunjuk pada penduduk langit dan bumi. Dikatakan nurus samawat, bukan cahaya langit dan bumi. Kalau cahaya siang ya matahari, kalau malam bulan sama bintang. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ini takwil semua saudara. Kalau gak ditakwil bahaya. Nah, dari sini akhirnya apa? Para ulama itu melakukan takwil. Artinya takwil itu dari kalangan ulama salaf. Dari sejak masa salaf itu sudah ada takwil-takwil di kalangan para ulama. Nah, kalau takwil-takwil yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu silahkan bisa dibaca, dibuka di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Karena Imam Al-Baihaqi ini memang muhaddisnya Asy'ariyah. Al-Asma' was Sifat ini yang terbit yang bagus itu tahqiqnya Wahabi.
Cuma karena Wahabi yang mentahkik, tahkiknya sering nggak menyenangkan. Yang terbit 2 jilid. Sampai sekarang saya menunggu-nunggu terbitan baru yang tahkik Asy'ariyah belum ada. Ada dulu tahkiknya Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Mungkin di Mesir tuh ada. Cuma yang beredar di sini tahkiknya Wahabi juga. Nggak menyenangkan. Nah, saya kira ini takwil ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis-hadis ya kira-kira kurang lebih takwilnya juga seperti itu. Kurang lebih. Ini waktu tinggal 10 menit, kita buka sesi tanya jawab. Untuk materi kedua. Monggo kami aturkan 3 pertanyaan. Monggo pertama 1, 2, 3. Untuk depan kan mantun sing belakang nih Bapak Nasr. Monggo untuk pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin kami tanyakan adalah berawal dari tadi adalah takwil, yang mana pada ayat di surat Al-Ikhlas itu yang terakhir menjelaskan bahwa intinya kalau Allah itu disamakan dengan makhluk itu tidak boleh, karena makhluk itu bersifat kurang, an-nuqsan. Jadi pasti nanti ujung-ujungnya atau paradigmanya yaitu laisa kamitslihi syai'un. Patokan intinya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kalau memang Allah itu tidak sama dengan makhluknya, yang mana nanti ketika ada unsur kesamaan ini menimbulkan suatu kekurangan, apa gunanya dari ketika memang menyebutkan semisal hadis atau dalil lain yang di situ unsurnya ada sisi kesamaan dengan dengan makhluk, yang mana nanti ditakwil dengan makna yang di situ sama dengan makhluk, meskipun makna itu setelah digali secara dalam esensinya berbeda dengan makhluk. Contoh seperti ridho tadi yang ditanyakan teman saya, ujung-ujungnya ridho Allah tidak sama dengan ridho makhluk kalau diberi keterangan lebih dalam. Tapi yang saya tanyakan, tujuannya kok nanti ditakwil dengan memberikan makna yang mana maknanya itu sama dengan sesuatu perkara yang dimiliki makhluk, yang intinya nanti ada unsur nukson, dan ternyata diberi kefahaman lagi bahwa seperti itu tapi tidak sama dengan makhluk. Ini apakah tidak menimbulkan bahwa ya takwil itu ya intinya sama, nanti menyebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Nah, peran takwil itu seperti apa? Kalau memang intinya nanti ya tetap meskipun dimaknai seperti itu, dia itu tidak sama seperti makhluk. Terus yang ditanyakan tujuan mentakwil niku apa? Toh nanti kita juga tahu bahwa itu berbeda dengan makhluk. Saya tahu moderatornya bingung menanggapi pertanyaan, karena yang bertanya juga membingungkan. Jadi begini ya, di dalam Al-Quran minhu ayatum muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu yang tegas dan jelas maknanya. Yang mutasyabihat yang samar-samar. Kalau diambil secara zahir memberikan kesan Tuhan itu serupa dengan makhluk atau memiliki kekurangan. Makanya karena muhkamat itu hunna ummul kitab, muhkamat itu kan ummul kitab, induk alkitab, maka pengertian mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Mengapa dikembalikan kepada yang muhkamat? Itu memang tugas para ulama. Memang dikembalikan kepada yang muhkamat, ada kalanya dengan cara tafwid, ada kalanya dengan cara takwil. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat dan ulama salaf, diikuti oleh para ulama Asy'ariyah Maturidiyah yang disebut Ahlus Sunnah. Nah, mengapa ini kembali kepada sifat 20? Apakah Allah ada? Jawabannya adalah wujud.
Sejak kapan? Qidam. Sampai kapan? Baqa. Seperti apa? Mukhalafatu lil hawadits. Kan begitu. Kan sifat 20 itu kan untuk mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makanya sifat 20 itu kalau dipikir-pikir itu jawaban terhadap soalan-soalan yang mendasar tentang Allah. Misalnya setelah kamu hampir lulus Mahat Ali, orang tuanya datang. Orang tuanya bilang sama kamu, "Le, kamu sudah dipertunangkan." Pasti kamu tanya, "Siapa namanya?" "Namanya ini." "Orang mana?" "Sana." "Umur berapa?" Kan ditanya semua. "Seperti apa?" "Kamu pasti dapat yang cantik." Kan begitu. Nah, sifat 20 begitu juga. Allah itu kalau ditanya seperti apa? Mukhalafatu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'. Mengapa Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, konsekuensinya berarti Allah baru. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam. Mengapa konsekuensinya baru? Setiap sesuatu yang serupa atau sama pasti memiliki hukum yang sama. Allah wajib bersifat qidam. Allah pasti tidak sama dengan perkara baru. Karena kalau serupa sama dengan perkara baru, Allah itu juga baru. Konsepnya seperti itu. Itu yang diterangkan di dalam kitab-kitab aqaid itu. Jadi begitu. Nah, lalu kok seakan-akan mirip juga? Mengapa? Misalnya Ustadz punya ilmu, Allah punya ilmu. Itu hanya mirip saja. Hanya kata Imam Ghazali di dalam syarah Asmaul Husna, itu hanya mirip, hanya sama dalam sebutan, hakikatnya beda. Mengapa? Kalau ilmunya manusia itu arad, sesuatu yang baru datang. Ustadz itu ustadz, mahasantri, mahasiswa, ilmunya baru datang. Kalau ngaji, dia sebelum masuk ruang kuliah gak tahu, setelah diterangkan tahu, nanti keluar lagi lupa lagi kadang-kadang. Kan begitu kalau ilmu kita. Kalau ilmunya Allah itu azali, tanpa permulaan, bukan perkara baru, bukan asalnya tak tahu lalu tahu, bukan seperti itu. Jadi hanya serupa dalam sebutan saja, hakikatnya beda. Makanya ketika menafsirkan qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Allah itu satu-satunya. Allah satu-satunya dalam hal apa? Allah satu-satunya dalam zat. Zatnya gak sama dengan zat apapun. Karenanya Allah bukan jauhar, Allah bukan arad, bukan jisim. Karena kalau jauhar sama dengan jauhar-jauhar yang lain. Jauhar itu apa saudara artinya? Jauhar itu benda terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi karena kecilnya. Barang itu kalau dipecah sampai kecil sekali gak bisa dipecah lagi, namanya jauhar. Allah bukan kayak itu. Karena kalau Allah jauhar, betapa hinanya Allah. Dan sama dengan jauhar yang lain. Allah bukan jisim. Jisim itu apa? Benda yang bisa dibagi-bagi. Kalau bisa dibagi-bagi namanya jisim. Allah bukan jisim. Karena kalau Allah jisim sama dengan jisim-jisim yang lain. Allah bukan arad. Mengapa bukan arad? Sama dengan arad yang lain. Arad itu artinya sifat benda. Dan arad itu la yabqa zamanain, tidak bertahan dalam dua masa, berubah terus. Jadi beda, makanya begitu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk dalam segala apa saja. Sifatnya beda. Kalaupun sama sebutan, itu sebutannya saja, hakikatnya beda. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Iya. Jadi pertanyaannya mengenai takwil tadi, tujuannya adalah untuk menjaga esensi bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Terus nanti ketika ada penyamaan seperti halnya ilmu atau yat, itu hanya serupa dalam penyebutan tapi hakikatnya berbeda. Monggo untuk pertanyaan kedua dari belakang niku sini. Monggo. Punten Yai, saya mau tanya dua kali. Pertanyaan yang pertama yaitu ketika orang mujtahid itu ketika benar mendapat dua pahala, ketika salah satu pahala, apakah kelompok yang mengartikan nas mustabihat dengan makna secara zahir seperti Allah di langit, Allah memiliki tangan, memiliki
dan kelompok Mujassimah yang lain itu juga potensi mendapat pahala. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan materi yang kedua, tapi sangat sayang kalau gak ditanyakan. Bermula dari hadis yang Nabi bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Nabi bersabda bahwa saya melihat Tuhan saya dalam ahsanu surah. Dan ini dikomentari oleh Imam Ibnul Jauzi dengan komentar wa ahsanu turukiha yadullu ala anna dzalika kana fin naumi wa ru'yal manami wahmun wal awhamu la takunu haqaiq. Imam Ibnul Jauzi berkomentar, riwayat yang paling baik menunjukkan bahwa hadis Nabi tersebut terjadi ketika Nabi tidur, dan ru'yal manami wahmun wal awham la takunu haqaiq. Sedangkan yang saya ketahui bahwa mimpi seorang anbiya itu hakun, dan termasuk dari salah satu metode atau cara-cara Allah memberikan wahyu, sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Sayyidina Ismail. Dan ini bagaimana mengkompromikan dua pemikiran ini. Yang pertama tadi ini mimpi itu bukan haqaiq, yang kedua mimpi seorang rasul itu merupakan satu yang hak dan merupakan salah satu metode dari turunnya wahyu. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama tentang apa namanya ini? Dalam mustaqi nggih. Supe kula. Sing kaping pindho, kula fokusnya yang nomor 2 mengenai mimpi. Mimpi itu ada yang menerangkan bukan haqaiq, dan yang kedua Rasul mimpinya itu adalah hak. Lah bagaimana cara mengkompromikan antara dua mimpi tersebut? Jadi begini, kalau ada ulama Mujassimah, ulama Mu'tazilah, ulama Wahabi berijtihad tentang sifat Tuhan, lalu benar sesuai dengan Ahlus Sunnah, itu dapat pahala. Kalau gak sama dengan Ahlus Sunnah, hukumnya fasik, dosa besar memang. Coba lihat di usul fikih ya, itu kan fasik bibit atihi. Orang fasik itu dua. Ada orang fasik karena suka maksiat, suka apa. Ada orang fasik karena pikirannya bid'ah. Ya seperti orang Wahabi itu fasik itu, walaupun rajin ke masjid, kalau ada perempuan nunduk-nunduk fasik. Mengapa? Karena ijtihadnya salah. Jadi dianggap fasik oleh para ulama. Cuma fasik bibit atihi, bukan fasik karena maksiat. Jadi gak dapat pahala. Karenanya kalau di dalam akidah itu harus yuwafiqul haq, hasil ijtihad, harus sesuai dengan kebenaran. Kalau gak sesuai ya fasik. Beda dengan fikih. Kalau fikih itu kalau salah dapat 2 pahala, 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itu yang dimaksud idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrun wa idza jtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Itu. Kalau yang salah di dalam akidah ini hadisnya bukan itu. Sataftariqu ummati ala 73 kulluha finnar illa millatan wahidah. Yang benar yang millah wahidah itu. Yang salah yang kulluha finnar itu. Jadi ke situ. Karena yang ini hatta orang Nasoro, Yahudi ijtihad juga itu, walaupun ijtihadnya asal-asalan. Dan Wahabi itu biasanya gak berijtihad, saudara. Kok gak berijtihad? Akalnya gak dipakai mereka. Gak pakai akal mereka. Saya ini 2 minggu yang lalu dikeroyok Wahabi di WA. Cuma langsung saya tinggal. Kata mereka, Ustadz, ini kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab Wahabi maksudnya. Coba antum baca, biar Ustadz dapat hidayah, katanya. Saya bilang, loh saya sudah baca kitab-kitab itu. Itu bukan kitab baru, saya sudah baca. Kok belum dapat hidayah, katanya. Loh saya ini kritis. Loh, kamu ini kan gak ngerti walaupun baca, cuma baca gitu aja. Saya kritis sama kitab kamu itu, bisa menyalahkan. Akhirnya dia, loh masa Ustadz bisa paham itu? Wong di tanah suci paling 40 hari, berapa hari. Nah itulah pertanyaan kamu, pertanyaan bodoh kan.
ilmu diukur dengan 40 hari ada di Mekah. Enggak begitu. Walaupun enggak pernah ke sana, kalau ngaji di Indonesia yang ngerti. Kamu ke sana paling tidur terus. Itu Wahabi ya. Kalau debat dengan Wahabi itu agak sambil santai aja, jangan emosi. Ya, yang penting dibolak-balik ngomong itu. Artinya mereka gak mikir itu. Kan dipikir kalau di Mekah bertahun-tahun berarti pinter. Ya enggak juga. Wong TKW kadang puluhan tahun di sana. Pulang cuma bisa masak itu. Wahabi ini ngukur kalau di Mekah lama, di Saudi itu lama, dikiranya alim. Yang enggak bisa diukur dengan itu. Ini yang pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, masalah hadis ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Itu oleh Imam Ibnul Jauzi kan ditakwil. Katanya takwil yang paling bagus itu kan mimpi. Mimpi itu waham. Waham itu bukan haqaiq. Ya memang Allah, cuma gak bisa digambarkan seperti apa begitu, karena mimpi itu maksudnya begitu. Benar memang bermimpi Allah. Itu sama dengan hadis orang bermimpi Rasulullah SAW itu benar. Maksudnya benar kalau itu mimpi Rasulullah. Cuma hasil mimpinya itu ditafsir. Kalau memang Rasulullah itu kelihatan seperti yang ada di dalam kitab-kitab syama'il, surah, itu berarti yang bermimpi orang baik. Artinya bagus, agamanya sempurna. Tapi kalau yang kelihatan di dalam mimpinya itu tidak seganteng yang ada di syama'il, berarti agamanya orang yang bermimpi itu kurang bagus. Dia berarti ada masalah. Kalau mimpi itu Rasulullah, betul memang maksudnya seperti itu. Bukan berarti tidak dianggap mimpi Rasulullah. Ya mimpi, cuma yang bermimpi itu peringatan pada dia agar meningkatkan ketakwaannya. Maksudnya begitu. Itu takwil. Kamu ini bertanya dijawab sendiri ya, repot begini. Sebenarnya sudah dijawab. Wallahu a'lam. Penanya ketiga, ada lagi? Terima kasih atas waktunya. Kami di sini ingin menanyakan terkait tentang ucapan yang masyhur di kalangan masyarakat. Biasanya ketika orang tua mengajari kepada anaknya sesudah sholat untuk berdoa, biasanya berdoalah kepada yang di atas. Nah, di sini kami menanyakan apa hukumnya berucap seperti ini. Kalau memang tidak boleh, apakah ada pelonggaran bagi masyarakat awam? Kalau orang awam berbicara begitu ya dimaklumi, tapi harus belajar. Berarti orang tuanya belum mondok di as-sunniyah ya. Kalau orang tuanya sudah mondok gak gitu. Orang awam itu gak bisa dijadikan standar, saudara. Orang awam itu banyak keliru memang. Coba kalau hari raya ya, tetangga-tetangga kamu yang bukan mahram kan ngajak salaman. Kalau gak mau apa, saya tidak ingin sama kamu, gak syahwat. Karena dia sudah tua apa. Standarnya kan ingin apa enggak itu. Orang awam itu memang keliru-keliru memang. Hatta ibadahnya kadang keliru. Jangan dijadikan standar. Ya keliru. Kalau ada orang awam ya bilang begitu ya dilihatlah. Itu bisa dimaafkan kalau memang jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Atau ditanya maksudnya apa ada di atas itu. Apa di atas awan, di atas apa kan gak jelas. Tapi jarang kok orang awam begitu. Kecuali yang gak pernah ngaji sama sekali. Kalau gak pernah ngaji sama sekali memang tasbih dan tajsim. Saya pernah 2018 mungkin atau 19 daurah di luar negeri di Malaysia. Daurah sifat 20. Habis daurah ada laki-laki sudah tua 50 lebih ingin ketemu saya. Kata dia apa? Kiai, terima kasih Kiai, saya ngaji sama Kiai selama 3 hari. Oh iya mudah-mudahan. Kenapa? Saya ini dulu nyangka
Allah ini kan maha melihat, maha tahu. Kita ada di mana saja Allah tahu. Saya pikir Allah itu matanya banyak sekali, kayak CCTV ditanam di mana-mana begitu. Makanya Allah tahu sekali katanya. Terus ya sekarang ini baru ngerti kalau mukhalafatul hawadits. Saya ini dari dulu mujassimah kiai katanya. Lah orang awam yang nggak pernah ngaji memang begitu. Ya kadang-kadang ya sholatnya ikut-ikutan. Ada orang ketika kecil dia ngaji di musola di madrasah. Kalau bangun dari sujud atau dari ruku kan tangan begini. Ada kelompok itu kalau bangun dari ruku atau sujud tangannya kayak bertinju begini. Orang apa biasanya? Orang Wahabi. Ada kawan saya, tetangganya tiba-tiba berubah begini sholatnya. Ditanya, kamu kok berubah kayak petinju gitu bangun dari ruku? Kata dia apa? Saya lihat kawan-kawan saya yang baru. Loh, bodoh kamu, kenapa gak lihat orang tua kamu, guru-guru kamu dulu? Kan gak begitu. Itu kan cara Wahabi kan. Nah orang awam sering begitu. Makanya saudara-saudara yang rajin besok ngajar masyarakat setelah pulang ke kampung gitu. Apalagi mahasiswa ahli hadis. Dan lanjutkan nanti sampai S2, S3 cari jurusan hadis itu. Biar doktor ahli hadisnya doktor ahli hadis itu. Terus sampun nggih. Melanjut ke sesi yang ketiga tentang riwayatu ahli bid'ah. Monggo. Nah, ini materi yang ketiga ya, hukmu riwayatil mubtadi. Riwayat ahli bid'ah itu sebenarnya bagaimana? Yang dimaksud ahli bid'ah ini orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga ada kaitannya dengan hukum, gimana hukumnya berguru kepada ahli bid'ah. Misalnya punya tetangga Wahabi ngajinya bagus, boleh enggak belajar ngaji sama dia? Sementara guru saya ngaji Qur'annya agak fasih. Saya sering ditanya di mana-mana. Gimana Kiai? Ini yang ustadz aswaja ini ngajinya agak fasih katanya. Terus malah ada ustadz Wahabi fasih sekali. Boleh enggak saya belajar sama dia? Nanti dilarang enggak boleh ya, enggak ada alternatif. Ya kamu gak apa-apa belajar sama dia, tapi jangan ikut akidahnya. Aman Kiai katanya. Saya gak ikut dia katanya. Ya memang boleh memang belajar kepada orang di luar ahlus sunnah. Makanya di dalam Bukhari Muslim kata Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, ada sekitar 80 perawi yang terindikasi Murji'ah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Kalau perawi Imam Bukhari, di antara guru-gurunya Imam Bukhari yang terkenal Khawarij itu Imran bin Hittan, gurunya Imam Qatadah. Imran bin Hittan ini asalnya orang ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah. Wajahnya tidak ganteng. Di daerah situ ada orang Khawarij perempuan wajahnya cantik. Akhirnya dia melamar wanita Khawarij itu. Cari yang ahli sunnah yang cantik gak ada. Mungkin ada gak mau sama beliau karena kurang ganteng. Akhirnya apa? Ngelamar wanita Khawarij. Dibilang sama kawan-kawannya, Gus, sampeyan kok cari orang Khawarij, nanti ya apa? Kata beliau, nanti saya aswajakan katanya. Akhirnya apa? Setelah menjadi suaminya Khawarij, beliau berubah jadi Khawarij. Ya mungkin karena ya kalau kamu gak ikut saya tinggal, saya cantik dapat lagi nanti yang ganteng. Kamu gak bisa dapat yang cantik seperti saya. Akhirnya Imran bin Hittan ini bertahan dalam Khawarij. Gurunya Imam Qatadah. Ya ada memang. Nah ini namanya riwayatul mubtadi.
Dan beliau termasuk guru-gurunya Imam Bukhari, artinya silsilah sanad dalam Sahih Bukhari. Makanya di sini ada hukmu riwayatil mubtadi. Gimana riwayatnya mubtadi? Yang banyak membahas seperti ini selain kitab mustalah hadis itu kitab usul fikih. Karena kitab usul fikih ini memang menghimpun semua fan. Dan diambil yang paling bagus, yang paling sulit. Semua fan yang ada di fan itu diambil semua sama usul fikih. Diambil yang bagus-bagus, yang sulit-sulit itu. Gimana tentang mubtadi? Qala al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah fil Bahril Muhit, wa ammal mubtadi' idza lam yakfur bi bid'atihi fa in kana mimman yaral kidhba wat tadayyun bihi lam yuqbal bil ittifaq. Orang ahli bid'ah kalau dia tidak kafir dengan bid'ahnya, gak dianggap kafir. Kalau dia termasuk orang yang punya pandangan boleh berbohong dan menganggap berbohong itu ajaran yang baik, termasuk ajaran agama, maka tidak diterima secara kesepakatan para ulama. Bohong dianggap berpahala, gak diterima. Wa illa, kalau dia tidak menganggap begitu, menganggap berbohong tidak boleh, fakhtalafu fihi ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, ahaduha raddu riwayatihi mutlaqan li'annahu fasikun bi bid'atihi. Yang pertama, riwayatnya ditolak secara mutlak karena dia fasik sebab bid'ahnya. Wa in kana muta'awwilan yuraddu kal fasik bi ghairi ta'wil. Walaupun dia melakukan takwil dengan bid'ahnya, dia ditolak seperti orang fasik tanpa takwil. Kama la yuqbalul kafir mutlaqan, sebagaimana riwayat orang kafir gak diterima secara mutlak. Wa bihi qala al-qadhi, ini pendapat al-qadhi ya. Kalau disebutkan qadhi di dalam usul fikih ini bukan Qadhi Husain, tetapi qadhi yang Mu'tazilah itu. Wal Ustadz Abu Mansur, ini Ustadz Abu Mansur At-Tamimi Al-Baghdadi, wa Syekh Abu Ishaq Sahibul Muhadzab fil Luma. Qala al-Khatib Al-Baghdadi wa yurwa am Malik. Kata Khatib Al-Baghdadi, ini diriwayatkan dari Imam Malik, wastab'adahu shalah. Cuma Ibnu Shalah menganggap ini gak mungkin ini. Imam Malik punya pendapat menolak ahli bid'ah dalam riwayat. Mengapa? Li'anna kutubahum tafihatun birriwayah anil mubtadi'ah. Karena riwayat mereka termasuk Imam Malik penuh dengan riwayat dari ahli bid'ah. Di kitab Muwatta kata beliau ada rawinya ahli bid'ah. Wa qala Ibnu Daqiq al-'Id la'alla hadzal qaul mabniyun 'alal qauli bi takfirihim. Barangkali pendapat ini didasarkan pada pendapat ahli bid'ah itu kafir. Wa riwayatul kafir ghairu maqbulah. Orang kafir riwayatnya enggak diterima. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, yukbal. Riwayatnya mubtadi diterima. Sawaun da'a ila bid'atihi aula. Baik dia mengajak pada bid'ahnya atau enggak. Idza kana mimman la yastahillul kadzib. Kalau rawi itu ahli bid'ah tadi termasuk orang yang tidak menghalalkan berdusta, itu diterima. Kama sabaqa min taswiril mas'alah, sebagaimana telah berlalu gambaran persoalan ini. Wa huwa qadhiyatu mazhab Syafi'i. Ini adalah permasalahan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Qala al-Hafiz Ibnu Adi berkata, qultu lir-Rabi, aku bertanya kepada Imam Ar-Rabi, ma hamala Syafi'i ala riwayatin an Ibrahim bin Abi Yahya ma'awasfihi bi annahu kana qadariyan. Apa yang mendorong Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Yahya? Padahal kata Imam Syafi'i sendiri, Ibrahim ini orangnya qadariyah, Mu'tazilah. Faqala Ar-Rabi berkata, kana Syafi'i yaqul, Asy-Syafi'i berkata, la ayyakhiru Ibrahim minas sama ahabbu ilaihi min ayyakdzib. Seandainya Ibrahim ini jatuh dari langit, dia lebih senang daripada berdusta. Daripada suruh berbohong gak mau. Artinya apa? Orangnya jujur walaupun qadariyah. Berarti menurut Imam Syafi'i, ahli bid'ah itu asalkan jujur gak apa-apa, diterima riwayatnya. Ini Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Wa qala al-Khatib wa hadza madhhabus Syafi'i.
dan seterusnya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, wasalis in kana da'iyan ila bid'atihi lam yuqbal. Kalau dia mengajak orang pada ajaran bid'ahnya, riwayatnya agak diterima. Wa illa qubila. Kalau enggak diterima. Kalau enggak ngajak-ngajak diterima. Mana ada orang ahli bid'ah enggak ngajak pada mazhabnya? Biasanya ngajak-ngajak kan. Cuma kadang-kadang mikir-mikir, ini kayaknya pinter, enggak diajak. Yang diajak yang bodoh-bodoh itu. Ini kayaknya mudah dipengaruhi, diajak. Kadang-kadang begitu. Ini kata pendapat yang ketiga. Wabihi jazama Sulaim fit takrib wa hakahul qadi Abdul Wahab fil mulakhas am Malik. Ini katanya riwayat dari Imam Malik. Ini pendapat yang ketiga. Cuma kenyataan dalam bidang ilmu hadis sebenarnya bagaimana? Ini di dalam usul fikih kan. Di dalam usul fikih ada 3 pendapat. Kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan da'iyah, yang ngajak-ngajak. Tambihat al-awwal al-muradu bid-da'iyah ilal bid'ah. Yang dimaksud yang ngajak-ngajak pada bid'ah al-awwal yutabadaru annal murad bid-da'iyah al-hamil ala bid'atihi. Yang dimaksud mengajak kepada bid'ah maksudnya yang mendorong dia menjadi bid'ah. Hadis itu yang menyebabkan dia menjadi bid'ah, maksudnya begitu. Lakin qala Abul Walid Al-Baji al-khilaf fid da'iyah bimakna annahu yuzhiruha wa yuhaqqiqu 'alaiha. Maksudnya yang dimaksud mengajak kepada bid'ah, dia ini yang menjelaskan dan mentahqiq ya pada bid'ah itu. Fa amad da'i bimakna hamlin nasi 'alaiha falam yukhtalaf fi tarki hadithihi. Adapun orang yang mengajak orang lain pada bid'ahnya, semuanya bilang gak diterima katanya. Ini kata Abul Walid Al-Baji. Ini menurut ilmu usul fikih. Kalau kenyataan di dalam kitab-kitab hadis bagaimana? Ini ada penelitian dari ulama modern, yaitu Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Ini hidup pada abad sekarang, wafat sekitar tahun 60-an. Sekarang sudah berapa tahun? Ya kira-kira 40 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Fathul Malikil Ali, beliau berkata, wa amman naqlu, adapun secara naql, fadhahaba jama'atun min ahlil hadis wal mutakallimin ila anna akhbaru ahlil ahwa kullaha makbulah wa in kanu kuffaron aw fusaqan bitta'wil. Bahwa riwayat-riwayat ahli bid'ah semuanya diterima, walaupun mereka kafir sebab bid'ahnya atau fasik sebab bid'ahnya. Kama hakahul Khatib fil Kifayah, sebagaimana diceritakan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah. Wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Ibnu Abi Layla wa Thawri wa jamaah ila qabuli riwayatil fasik bi bid'atihi ma lam yastahillal kadzib. Ini menurut ini diterima orang yang ahli bid'ah yang fasik sebab bid'ahnya selama tidak menganggap halal berdusta, diterima. Ini riwayat yang kedua. Kalau yang atas ini kan mutlak, yang kedua kan diqayyiti. Wa nasabahul hakim fil madkhal wal khatib fil kifayah ilal jumhur. Ini pendapat jumhur ulama, selama agak menganggap halal diterima, menganggap halal berdusta. Wa sahhahu ar-Razi wastadalla lahu fil mahsul, disahihkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. Wa rajjahahu Ibnu Daqiqil Aid wa ghairuhu minal muhaqqiqin, dan ditarjih oleh Ibnu Daqiqil Aid dan lain-lainnya dari muhaqqiqin. Titik. Wa qawahu jama'atun mimma ishtahara min qabulis sahabah. Dan satu kelompok ulama memperkuat pendapat ini, yang penting enggak menghalalkan berdusta. Dengan apa yang populer dari penerimaan para sahabat akhbarul khawarij wa syahadatahum. Para sahabat menerima riwayat orang-orang khawarij dan penyaksian mereka, sahabat. Wa man jara majrahum minal fusaq bitta'wil. Dan para sahabat juga menerima orang-orang yang seperti khawarij dari orang-orang yang fasik sebab takwil.
Artinya bid'ahnya, fasiknya karena bid'ah. Tsumma istamarra 'amalut tabi'in 'ala dzalik. Fasara kama qala al-khatib kal ijma'i minhum. Lalu amalan ulama tabi'in berlaku seperti itu, sehingga seperti dikatakan khatib, ini al-Khatib al-Baghdadi seakan-akan ijma' dari kalangan mereka. Qala as-Sakhawi wa huwa akbarul hujaj fi hadzal bab wa bihi yaqwa dhannu fi muqarabati shawab. Ini adalah hujjah yang paling besar dalam bab ini. Maksudnya apa? Para sahabat dan ulama tabi'in menerima informasi dari Khawarij. Hadis-hadis dari Khawarij diterima oleh mereka. Berarti ini seakan-akan ijma'. Ini riwayatul mubtadi' menurut ini. Wallahu a'lam ya. Jadi yang ini seperti itu. Bisa diperdalam lebih dalam lagi. Atau mungkin diadakan penelitian. Karena ternyata ya ulama-ulama Khawarij informasinya diterima. Ada yang da'iyah, ada yang bukan da'iyah. Kalau yang selama bukan da'iyah itu secara teoritis, kadang prakteknya memang berbeda di kalangan ahli hadis. Kadang diterima juga itu. Wallahu a'lam. Saya rasa ini materi yang ketiga. Memang ini materinya pendek. Untungnya ngambil dari kitab Bahrul Muhit. Coba ngambil dari Jam'ul Jawami lebih pendek lagi ini. Jadi itu tadi mengenai riwayatu ahlul bid'ah apakah diterima atau tidak. Ternyata terjadi beberapa rincian yang sudah diterangkan secara detail oleh beliau Kiai Idrus Romli. Monggo kami buka 2 saja pertanyaan yang belum. Moga niku Kang Raihan sama Kang Maftuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Faiz Nur Rahman sebagai moderator, dan kepada beliau, kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Kami mau bertanya tentang tadi riwayatul mubtadi'ah. Ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya kan riwayatul mubtadi'ah itu ada hilaf. Ada yang yukbalu mutlakon tadi, ada yang bahkan diperinci, ada yang da'iyah itu tidak diterima, dan juga kalau tidak da'iyah itu tidak diterima. Seperti yang muqarrar dalam Dirhatul Asanid. Yang kami pertanyakan, apakah hilaf ini tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh banyak ulama, bahwasanya kan riwayatul hadis yang makbul itu syaratnya salah satunya adalah rawinya itu harus adil, dan kebalikannya mafhumnya, maka ketika rawi itu fasik itu ditolak riwayatnya. Dan salah satunya dari tadi yang beliau jelaskan, salah satu yang menjadikan fasik itu adalah yufasaku bid'atihi, bid'ahnya, termasuk hal-hal yang menjadikan fasik itu adalah bid'ah. Itu karena apakah yang tidak bertentangan kalau tadi itu syaratnya hadis makbul itu harus tidak boleh fasik, dengan tadi yang disebutkan ada hilaf ulama. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin ada 2. Pertanyaan yang kedua, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ini riwayatul mubtadi'ah ini juga nanti bersangkut pautnya dengan bolehkah kita belajar pada orang yang mubtadi'ah seperti Wahabi atau Syiah. Ya boleh-boleh saja tadi kan gitu. Yang kami tanyakan mungkin kitab-kitabnya orang-orang yang mubtadi'ah itu apakah bisa jadikan sebagai rujukan kitabul mu'tamadah, iktimat ulama. Menimbang gini kami iskalkan, karena banyak dari suruhul hadis itu juga dari akabiri ulama ihim. Contohnya yang kitab muqarrar di asrama kami Bulughul Maram, itu yang nyarai, yang juga anak-anak punya, itu ada yang seperti Subulus Salam di Syaukani, atau ada lagi yang Fathul Jalal wal Ikram karangannya Syekh Utsaimin. Itu katanya guru kami, bahkan itu salah satu cuma satu-satunya ulama Wahabi yang ahli usul. Nah, ini kalau kita nukil ini apakah jadikan bisa mu'tamadah, bisa dipertimbangkan pendapatnya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wonten pertanyaan yang pertama mengenai khilaf ulama tentang diterimanya riwayatu ahlil bid'ah. Ini ditanyakan apakah tidak bertentangan dengan salah satu syarat riwayat itu harus adil, sehingga menurut penanya ketika ini ahlil mubtadi'ah yang ada yang mengatakan itu fasik, seakan-akan ini bertentangan. Jadi begini saudara, ilmu mustalah hadis, ya, ilmu mustalah hadis ini sama definisi-definisi itu perkembangannya belakangan. Kira-kira sejak abad keempat Hijriyah itu ilmu mustalah hadis. Sedangkan periwayatan hadis itu sejak abad pertama. Nah kemudian setelah ilmu mustalah hadis ini berkembang, lalu dibuat definisi-definisi. Hadis sahih, awaluha sahihu wa mattasal, isnaduhu wa lam yasudha aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun am mithlihi, mu'tamadun fi naklihi wa dhabtihi. Ini yang meriwayatkan harus adil. Akhirnya ini adil ini gak berbuat dosa kecil yang sering atau dosa besar walaupun sekali. Itu kan fasik namanya. Sekarang ada pertanyaan, gimana kalau fasiknya karena bid'ah? Misalnya karena khawarij, karena ini. Dan dosanya orang ahli bid'ah itu lebih besar daripada fasiknya orang ahlus sunnah. Akhirnya apa? Merujuk kepada guru-guru sebelumnya. Ini kalau dibilang nggak boleh, di Bukhari Muslim itu banyak. Malah kata kitab-kitab usul fikih, coba riwayatnya mubtadi'ah itu tidak boleh, kitab-kitab itu banyak yang kosong, kitab hadis itu. Karena harus dibuang hadisnya. Riwayatnya banyak yang ahli bid'ah memang. Ini gimana? Akhirnya terjadi khilaf itu. Ada yang mengatakan nggak boleh. Oh itu berarti yang kereng ini. Kalau ada tetangganya ahli hadis tapi ahli bid'ah nggak mau ngaji dia. Cari orang lain. Nggak apa-apa asalkan ada memang. Asalkan memang ada. Ini yang kereng. Nah, akhirnya ditakwil jangan kereng-kereng. Karena kitab ulama dulu perawi ahli bid'ahnya banyak. Wong di Bukhari Muslim yang terindikasi ahli bid'ah itu 80 perawi. Guru-gurunya Imam Bukhari Muslim. Hadisnya banyak sekali. Akhirnya bagaimana? Terjadi khilaf ini. Ini namanya fasik bitakwil itu. Fasik karena pendapatnya keliru. Makanya terjadi khilaf seperti itu. Jadi jangan lupa kalau mustalah hadis itu perkembangannya belakangan. Setelah bikin definisi, akhirnya ada masalah dengan tasarrufnya mutaqaddimin yang menerima hadisnya orang-orang fasik karena bid'ah. Akhirnya terjadi khilaf juga itu. Cuma kalau dari tasarrufnya immatil hadis itu menerima selama tidak menganggap halal berdusta, selama dia dhabit dan orangnya jujur, hadisnya sahih itu. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang pendapat ahli mubtadi'ah atau kitabnya maupun pendapatnya apakah bisa dijadikan rujukan atau mu'tamadah. Kalau pendapat-pendapatnya itu bisa diterima apa enggak, itu dilihat. Kalau pendapat-pendapatnya itu ya tidak salah, enggak apa-apa diikuti. Enggak salah. Kan yang fatal itu kalau ijtihadnya masalah akidah. Kalau ijtihadnya pendapatnya masalah akidah, beda dengan ahlus sunnah, gak boleh diikuti. Kalau pendapat-pendapatnya itu masalah fikih dan masih memungkinkan untuk ijtihad, saya kira gak apa-apa. Ini contoh ya di masyarakat Jawa atau Jawa Timur. Ini banyak kasus. Kalau sekarang kasusnya sapi, kalau dulu ayam, saya masih kecil. Misalnya ya, si A ini ingin ternak ayam, mau beli ayam gak punya uang. Akhirnya apa? Dia merawat ayam tetangganya atau saudaranya.
Nanti kalau ayam ini bertelur, telurnya 12 lalu menetas 10, maka anak ayamnya dibagi 2. Ada begitu kan? Di kampung-kampung ada. Cuma yang populer sekarang sapi. Misalnya si A mau ingin ternak sapi karena kurang kerjaan, cuma beli sapi gak mampu. Akhirnya datang sama ustadz ahli hadis, alumni Mahat Ali. Ustadz, sampean beli sapi lah. Terus gimana? Nanti saya yang merawat atau beli kambing. Setelah dirawat, anak sapi ini 2. Akhirnya anaknya kan dibagi 2 kan? Atau kambingnya punya anak 4, dibagi 2. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i kan nggak boleh kan? Kan batal. Yang membolehkan begini Syekh Ibnu Taimiyah di kitab-kitab fikih Hambali itu. Saya pikir-pikir ini cocok untuk orang Jawa Timur. Karena di fatwa kitab-kitab Syafi'iyah nggak boleh. Gimana lagi? Dan ini masalah furu', masalah furu'. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. Misalnya kamu diajak ustadznya keluar kota, sampai misalnya ke Surabaya, sampai di Probolinggo singgah di masjid. Waktunya waktu zuhur. Ayo sholat zuhur. Kamu gak niat jamak. Selesai sholat zuhur, kata ustadznya, ini jamak takhir, jamak takdim ini rek. Iki jamak takdim rek, ini jamak takdim. Aduh, tadi gak niat jamak takdim kan? Gak niat jamak takdim di sholat yang pertama. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau dia sholat asar kan gak sah jamak takdim karena gak nyambung. Yang membolehkan begini Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun di sholat pertama gak niat jamak, langsung aja di jamak. Kira-kira enak apa enggak itu? Nggak ada begitu-begitu itu di. Saya sering memang. Saya ini kan kitab Wahabi punya di rumah. Kitabnya Syekh bin Bas 30 jilid punya. Kitabnya Syekh Utsaimin ada juga. Dan saya baca. Ya kitabnya Ibnu Taimiyah ada juga, Ibnu Qayyim ada juga. Kalau ketemu kaul-kaul yang gini-gini ini di Syafi'i nggak ada ini. Enak juga ini kan. Ya mungkin yang gitu-gitu gak apa-apa karena itu masalah furu'iyah itu. Kalau yang gitu. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan ijma. Kalau berbeda dengan ijma ya gak boleh lah. Kalau menurut saya. Cuma ya hati-hatilah kalau baca kitab-kitab mereka. Perlu berhati-hati. Kitabnya Syekh Utsaimin perlu hati-hati karena dia Wahabi memang. Dan Bulughul Maram itu syarahnya banyak, nggak perlu merujuk kitabnya Utsaimin. Dan dikomparasikan ya dengan fikih Madzhabul Arba'ah. Selama ya masih sama, gak apa-apa diikuti. Kalau keluar dari ijma gak boleh diikuti. Yang penting itu aja. Wallahu a'lam. Selama tidak keluar dari ijma maka boleh digunakan dan juga harus berhati-hati. Itu pertanyaan kedua. Oke, monggo. Terima kasih Bapak Moderator. Kami di sini ingin menekankan mengenai pertanyaan kami tentang riwayatul kafir. Pernah kami baca dalam kitab As-Salma Thalib fi Najai Abi Thalib yang di situ menjelaskan argumen mu'alifnya Syed Ahmad Zaini Dahlan. Beliau itu berpendapat kalau Sayyidina Abi Thalib itu berada fil jannah, yaitu mata alal Islam. Sehingga di situ beliau beberapa riwayat memang diambil dari riwayat Abi Thalib sendiri, yang mana sudah yang kami pelajari dalam Mustalahul Hadis bahwa syarat adil itu adalah memang supaya tidak dicurigai rawinya itu berbohong. Sedangkan kalau Sinten Abi Thalib tadi itu kan sudah jelas, mana mungkin beliau yang pamannya Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah itu berbohong kepada beliau, mendustakan agama Rasulullah. Jadi kami ingin minta pendapat Yai bagaimana tentang hadis yang ada dalam kitab As-Salma Thalib tadi. Itu yang pertama. Mengenai yang kedua itu tentang
kitab yang beberapa kitab hadis yang dikarang oleh seperti orang-orang orientalis. Dalam perpustakaan kami itu wonten satu kitab Mu'jamul Mufahrus niku, karangan minal mustasyrikin orientalis. Itu apakah kami sebagai thalibul ilmi itu boleh mempelajari kitab karangan beliau-beliau ini, apakah tidak? Kami ingin minta pendapat Yai. Sampun. Wonten dua pertanyaan. Yang pertama mengenai riwayatul kafir, yakni Abi Thalib, yang menurut sejarah dan yang diutarakan oleh penanya, Abi Thalib tidak dimungkinkan untuk berdusta. Ini menurut panjenengan Yai, ini gimana? Terus yang kedua tentang kitab Mu'jamul Mufahrus. Masalah riwayatul kafir. Riwayatul kafir ini ada dua kemungkinan. Pertama, ketika masih kafir dia mendengar hadis, setelah masuk Islam disampaikan. Itu gak apa-apa. Itu para ulama di dalam ilmu usul fikih dan mustalah hadis berdalil dengan kasus Jubair bin Mut'im. Ketika masih belum masuk Islam, pernah mendengar Rasulullah SAW sholat, baca satu surat. Setelah masuk Islam disampaikan. Yang kedua, kalau misalnya ada rawi, dia muslim, alim, lalu meriwayatkan hadis, setelah itu dia murtad misalnya, maka riwayatnya ketika masih muslim itu diterima, padahal sekarang sudah kafir. Jadi begitu. Yang kedua, masalah kasus kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib ini karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab akidah yang berpendapat bahwa Abi Thalib itu selamat dan muslim, itu dulu asalnya Syiah. Cuma ini tasyarrab, terserap ke dalam Ahlus Sunnah. Sebagian Ahlus Sunnah mutaakhirin akhirnya berpendapat seperti Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, termasuk Habib-Habib di Indonesia, berpendapat Abu Thalib itu muslim. Dulu pernah ada utusan santri Lirboyo ke rumah saya, ingin menulis buku ini. Yai, gimana kalau kami nulis buku Abu Thalib masuk Islam atau kafir? Saya bilang sebaiknya jangan ditulis. Kamu jangan nulis buku itu. Mengapa? Kamu kalau nulis lalu bilang Abu Thalib mati kafir, kamu dimusuhi Habib-Habib. Karena Habib-Habib di Indonesia berpendapat mukmin muslim. Lah terus kalau kamu berpendapat nanti, kalau berpendapat Abu Thalib itu kafir, kamu dimusuhi Habib-Habib. Karena Habib-Habib berpendapat muslim. Kalau kamu berpendapat Abu Thalib itu muslim, kamu gak bisa menjumpai jalan keluar. Mengapa? Karena di kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim, termasuk kitab-kitab tafsir, sabab nuzulnya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, itu karena Abu Thalib matinya mati kafir. Gimana cara menjawab itu kamu? Kamu berarti akan kamu gak menjumpai jalan keluar itu. Terus jalan keluarnya jangan ditulis. Yang enak jangan ditulis. Enak begitu memang. Ya termasuk ya itu. Karenanya Asnal Matalib itu hujjahnya bukan hadis, itu hujjahnya akliyah dari depan itu. Hujjahnya akliyah. Itu kitab Asnal Matalib. Dan ini kalau ceramah saya menyebar ya mungkin sebagian Habib sanksi pada saya itu. Ini pro atau kontra. Ya memang begitu, kalau kajian literatur membingungkan. Bahwa Abu Thalib itu selamat, apalagi muslim, itu pendapat di luar Ahlus Sunnah. Cuma terserap ke dalam Ahlus Sunnah mutakhirin. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ini yang masalah ini. Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua Bang.
Yang kedua tentang Mujamul Mufahras. Buku-buku orientalis, ya, buku-buku orientalis. Jadi orientalis ini memang, jadi di dalam hadis ini innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini melalui orang jahat. Orang paling jahat itu orang kafir. Dan orientalis ini jasanya besar, saudara. Mengapa? Orientalis ini banyak menerbitkan kitab-kitab muslim. Kitab-kitab yang enggak terbit diterbitkan oleh mereka, seperti kitab Al-Ansab, kitab tentang nasab, ya, Nasabu Quraisy, Nasabu Quraisy karangan Az-Zubairi. Itu orientalis yang menerbitkan. Kitabnya Imam Asy'ari, Maqalatul Islamiyin, itu orientalis juga yang menerbitkan. Dan kitab-kitab lain juga itu banyak diterbitkan mereka. Dan orientalis ini ketika menerbitkan dulu lebih bagus dari terbitan Mesir. Mengapa? Dikasih titik koma, lalu di belakang dikasih indeks, dikasih apendik, segala macam. Itu orientalis awalnya yang begitu. Itu orientalis awalnya. Cuma begini, orientalis ini sebagian karena mereka ini memang melakukan kajian keislaman itu tidak tulus, tidak ikhlas. Pertama, kadang untuk menghancurkan, merusak Islam dari dalam. Akhirnya apa? Informasi ilmu-ilmu Islam yang disampaikan oleh mereka kadang diselewengkan. Karenanya hati-hati. Coba baca ya, syubhat-syubhat orang-orang orientalis dan kelompok pengikut mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu sumbernya dari orientalis. Yang kedua, kadang-kadang karena latar belakang mereka. Karena latar belakang mereka yang kafir, kadang apa yang ada di kitab-kitab Islam itu ditakwil sesuai dengan budaya mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang mereka itu bodoh. Karena orientalis ini bodoh, kadang salah memberikan penafsiran. Ini contoh ya, contoh. Ada ulama Mesir ya menulis kitab. Lalu kitab ini diterbitkan sama orientalis. Di dalam kitab ini mengutip dari kitabnya orang Mesir juga. Ada orang Mesir menulis kitab berjudul Alas Safud. Alas Safud itu, kamu kalau makan sate biasanya ditusuk pakai apa namanya? Sucen kan? Ya, sucen. Alas Safud itu artinya di atas sucen. Ketika ngasih catatan kaki pada Alas Safud, orientalis Inggris ini, dia menulis apa? Itu dibaca Ali As-Safud. Lalu apa? Maknahu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Padahal Allah maksudnya. Lalu oleh dia apa? Al-Khalifah Ats-Tsalits lil Muslimin. Dibilang khalifah yang ketiga. Sudah dibilang khalifah yang ketiga, Ali khalifah keberapa? Kan keempat kan. Padahal Allah dibaca Ali. Kadang-kadang begitu. Kalau cuma kitab Al-Mu'jamul Mufahras itu kan kitab kamus, gak apa-apa. Malah Mu'jam Al-Quran yang pertama sebelum ada kitab Fathur Rahman sama apa namanya Mu'jam Al-Quran satunya itu Fuad Abdul Baqi itu. Mu'jam Al-Quran kalau mencari ayat surat apa, ayat berapa, apa namanya? Itu yang pertama kali mengarang itu orientalis dari Jerman. Berjudul kitab Nujumul Furqan fi Atrafil Quran. Itu orang Jerman juga. Gak apa-apa baca seperti itu. Wong itu cuma kamus, hanya untuk pencarian itu. Kalau cuma gitu-gitu. Dan mencari hadis melalui Al-Mu'jamul Mufahras itu sulitnya bukan main. Yang enak lewat Google. Kalau sekarang langsung ditulis, sebagian teks hadisnya sudah muncul di Bukhari nomor sekian, Muslim sudah langsung itu. Kalau pakai Mu'jamul Mufahras itu pusing setengah mati.
Karena kitab hadis yang ditengok harus sesuai dengan terbitan yang ada di situ di Mu'jamul Mufahros. Itu karangannya orientalis dari Leiden Belanda, namanya A.J. Winsing. Nama pengarangnya orientalis dari Leiden Belanda. Jadi itu ya masalah orientalis. Kalau cuma kamus ya gak apa-apa itu. Bang cuma kamus. Cuma merepotkan itu Al-Mu'jamul Mufahros. Lebih mudah yang kamusnya hadis yang modern, karangan ulama Mesir Abu Hajar Sa'id Basyuni Zaghlul yang berjudul Mawsu'atu Atrafil Haditsin Nabawiyyah Syarif, ada di sini. Itu mungkin sekarang sudah 20 jilid lebih. Kalau itu langsung yang penting tahu awalnya hadis. Langsung disebut kitab apa saja, halaman berapa, nomor berapa. Itu lebih lengkap daripada Al-Mu'jamul Mufahros. Yang Al-Mu'jamul Mufahros ini hanya Kutubus Sittah ya, ditambah Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Itu gak lengkap, repot carinya. Lebih mudah Mawsu'atu Atrafil Haditsin Nabawiyyah Syarif, karangan Sa'id Basyuni Zaghlul, ulama Mesir. Itu sudah lama terbit. Kira-kira sudah 25 tahun terbitnya. Saya masih di pondok dulu. Lebih mudah pakai ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu tadi mengenai materi mulai awal sampai akhir. Sebelum menutup, mungkin ada waktu 2 menit untuk closing statement. Monggo kepada Yai kami aturkan. Jadi yang pertama berkaitan dengan metodologi takwil dan tafwid ulama salaf, itu berangkatnya dari surat Al-Ikhlas, sababun nuzul dan hadis-hadis sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihan itu diriwayatkan dari ulama salaf, bukan Asy'ariyah bikin-bikin sendiri. Para ulama Asy'ariyah hanya melanjutkan. Sedangkan konsep isbat ya, isbat itu bahaya itu. Karena itu merobohkan konsep takwil dan tafwid dari generasi salaf. Kalau isbat konsepnya Wahabi itu diterima, berarti ulama salaf sesat semua itu. Yang berangkat dari tauhid 3. Kemudian riwayatul muqtadi juga begitu. Itu ada khilaf di kalangan para ulama seperti di dalam kitab usul fikih. Tetapi tasarrufnya para ulama ahli hadis sepertinya lebih longgar daripada yang ada di usul fikih itu. Yang terakhir, saya harap bagi adik-adik yang kuliah di Mahat Ali di bidang hadis yang serius mempelajari hadis, kitab-kitab hadis dibuka semua agar nanti keluar dari sini benar-benar ahli hadis itu. Mengapa? Karena di Indonesia ini yang pakar hadis itu banyak dari kalangan Wahabi, memang doktor-doktor. Untungnya ada kawan-kawan kita sekarang banyak juga doktor hadis, cuma gak muncul, jarang muncul. Saya dulu ketika polemik dengan ustadz-ustadz Wahabi di medsos tahun 2010, 11, 12, itu Wahabi itu banyak pakarnya. Nanti ini nggak bisa jawab kawannya, nanti ini terus. Sedangkan kita yang NU yang aswaja yang banyak cuma supporternya. Terus Ustadz, terus Kiai, ayo terus aja, gitu aja yang banyak. Nggak ada yang bisa menjawabkan itu. Ya apa NU ini kok jadi supporter aja gitu. Ini barangkali dengan Mahat Ali ini banyak pakar-pakar hadis dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, ada satu insight yang saya peroleh dari keterangan beliau, dan ini saya rupakan pantun. Jalan-jalan ke Kencong beli alpukat, tak lupa pulangnya beli sirsak. Bila Wahabi bertanya tentang muhkamat, maka jawabilah, kau punya dalil apa tidak? Nggih, niku mawon.
Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.